sekolah ini juga berkembang memikirkan bagaimana menawarkan pendidikan yang humanistik, dalam artian membangun pendidikan yang melihat sisi-sisi manusia lewat pendampingan personal, dialog, kemudian membangun nalar pikir, berpikir kritis gitu ya, dalam komunitas belajar yang baik begitu. Yang tentunya menyadari bahwa setiap orang itu subjek belajar, bukan objek untuk belajar. Cahaya matahari mulai memantul menyinari kota Yogyakarta. Kota yang memiliki berbagai kebudayaan dan kesenian ini juga dikenal sebagai kota pelajar. SD Eksperimental Mangunan, sebuah lembaga pendidikan dengan konsep belajar yang unik dan berbeda dari sekolah pada umumnya. Tempat belajar yang didirikan oleh Romo Mangun ini berlokasi di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Berangkat dari kepedulian terhadap kemiskinan dan pendidikan, Romo Mangun mengambil alih sekolah Kanisius yang saat itu hampir tutup. Pada tahun 1994, sekolah tersebut kembali dihidupkan dengan nama SD Eksperimental Mangunan. Sekolah selalu identik dengan seragam dan formalitas, namun berbeda halnya dengan sekolah ini, di mana murid-murid menapakkan kaki di pelataran sekolah tanpa menggunakan seragam. Bangunan sekolah pun didesain sederhana, namun hal itu tak mengurangi semangat para murid yang menuntut ilmu di dalamnya, bagaikan tunas-tunas muda yang bersemi di taman pengetahuan. Hadirnya eksperimental ini, yang pertama, mencoba memberi tawaran bagaimana model pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Kalau Romo Mangun zaman dahulu ketika berkarya yang dipikirkan adalah bagaimana model pendidikan yang memerdekakan atau menguntungkan bagi orang miskin, anak-anak miskin. Hal ini berkembang sekarang khususnya di tahun 2024 ini, bahwa di negara kita gitu ya, berbicara tentang pendidikan sudah mulai ada kesadaran bahwa contohnya ada sekolah gratis gitu ya. Ini muncul kesadaran-kesadaran itu. Tentu sekolah ini juga berkembang memikirkan bagaimana menawarkan pendidikan yang humanistik, dalam artian membangun pendidikan yang melihat sisi-sisi manusia lewat pendampingan personal, dialog, kemudian membangun nalar pikir, berpikir kritis gitu ya, dalam komunitas belajar yang baik begitu. Jadi intinya adalah bagaimana mendukung pribadi, proses pribadi atau mendukung seorang pribadi ini melalui pembentukan iklim dan komunitas-komunitas belajar. Yang tentunya menyadari bahwa setiap orang itu subjek belajar, bukan objek untuk belajar gitu. SD Eksperimental Mangunan merupakan sekolah formal dengan proses pendidikan eksploratif, kreatif, dan integral. Pembelajaran melibatkan guru serta orang tua. SD Eksperimental mengacu pada konsep Ki Hajar Dewantara, di mana sekolah merupakan ruang untuk melakukan eksperimentasi terhadap kehidupan yang terjadi di lingkungan masyarakat. SD Eksperimental Mangunan memiliki jenjang kelas dengan penamaan unik layaknya kehidupan bermasyarakat. Bernamakan Kampung Giwar Mangunan, di kelas 1 dan 2 disebut RT atau rukun tetangga, kelas 3 dan 4 disebut RW atau rukun warga, sedangkan di kelas 5 dan 6 disebut padukuhan. Kalau itu sih awalnya sama dengan ini ya, kurikulum Merdeka ya, yang membagi bahwa unit SD 6 kelas itu dibagi per fase. Fase A itu 1-2, fase B 3-4, dan fase C 5-6.
Nah, karena sekolah ini kita memberi sekolah dasar eksperimental itu jadi nama Kampung Giwar Mangunan. Harapannya agar teman-teman merasa bahwa kita bisa berdinamika di sini selayaknya berdinamika di kampung pada umumnya begitu. Nah, makanya kelas-kelas di sekolah ini juga dinamakan seperti penamaan pembagian-pembagian di kampung begitu. Seperti RT itu untuk fase A, untuk tingkat yang paling kecil di kampung kan RT, kemudian tingkat yang lebih tinggi itu ada RW, dan tingkat yang lebih atasnya adalah padukuhan. Semilir angin dari perkampungan menyusup lewat rongga dinding kayu, menyapa para siswa yang tengah belajar di kelas. Cara pandang pembelajaran di sekolah ini menyasar pada 7 modal dasar anak, yaitu karakter, bahasa, orientasi diri, logika kuantitatif, peranti, kerjasama, dan olahraga. SD Eksperimental Mangunan memiliki pembelajaran khas untuk mewujudkan siswa yang memiliki jiwa eksploratif, kreatif, dan integral. Seperti membaca buku bagus, di mana setiap kelas wajib mengunjungi perpustakaan. Di sana, mereka membaca serta meminjam buku yang akan menumbuhkan ruang kreasi dan cakrawala. Ada pula kegiatan gugur gunung. Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa sebagai bentuk simulasi bermasyarakat dan pendidikan humanis. Kakak kelas padukuhan mendampingi serta mengajarkan adik-adik RT dan RW untuk membersihkan serta merawat sekolah. Kegiatan ini menjalin interaksi dengan teman yang berbeda usia, sebab usia bukanlah pembatas untuk menjalin pertemanan. Gugur Gunung ini muncul sebagai salah satu program untuk menunjukkan kekhasan SD Eksperimental Mangunan sebagai sebuah kampung giwar. Kegiatan ini adalah program lintas kelas yang dipimpin oleh warga padukuhan atau kelas 5 dan 6. Mereka membuat rencana dan mengarahkan serta bekerja bersama dengan RT, kelas 1 dan 2, dan warga RW, kelas 3 dan 4. Lalu apa saja yang dilakukan saat gugur gunung? Pamong merencanakan kegiatan dan tempat kebersihan. Guru kelas dan anak-anak bekerja merawat lingkungan sekolah dan sekitarnya sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun oleh Pamong tersebut. Kami berharap gugur gunung ini mampu menjadi sarana untuk menghadirkan iklim peka dan peduli pada sesama dan alam sekitar, juga untuk mengembangkan orientasi hidup iso urip, di mana kami belajar bekerja bersama, solider, dan terampil menggunakan peranti pendukung kehidupan. Kicauan burung terdengar dari luar kelas. Para siswa kelas RW memulai laku lampah. Kegiatan ini mengajarkan bagaimana mengamati kondisi di lingkungan sekitar serta menanamkan kedekatan dengan lingkungan warga. Antusiasme terpancar dari raut wajah mereka karena bisa belajar hal baru di luar kelas. Laku lampah itu kalau dalam bahasa Jawa, di Indonesia kan itu kan berjalan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya saya ingin mengajak anak-anak untuk pada kegiatannya, pada realisasinya, saya mengajak mereka untuk berjalan. Kemudian dari situ mengajak mereka untuk menyadari bahwa berjalan itu ya perlu untuk perhatian, mindfulness di situ. Lalu dari situ saya ajak mereka untuk berdialog. Sebenarnya apa yang kalian dapatkan ketika kalian berjalan dengan penuh perhatian dan tanpa perhatian begitu. Ternyata mereka bisa untuk mengambil tuh makna di situ. Ternyata kalau aku berjalan dengan penuh perhatian, maka aku itu bisa banget untuk merasakan, mendengarkan suara-suara objek yang ada di sekitarku. Kemudian aku jadi anak-anak lebih aware ya dengan situasi apa yang sedang ada di sekitar mereka. Ya, jadi itu tadi mempertajam indera pendengaran mereka, rasa mereka, peka ya, rasa peka mereka, kemudian sampai pada mereka bisa cerita tentang apa yang sedang terjadi, situasi seperti apa yang sedang terjadi di sekitarnya, sampai pada ke sana. Tak hanya bergantung pada pembelajaran di sekolah,
Namun para murid juga diajarkan untuk menciptakan ide, kreativitas, keterampilan, serta bekal hidup yang nantinya berguna di masyarakat. Disitulah peran guru amatlah penting, tidak hanya sebagai orang tua kedua di sekolah, namun juga menjadi jembatan emas yang menghubungkan mimpi dan harapan. Yang penting membuat anak-anak nyaman dulu gitu. Ketika nanti mereka nyaman, saya sebagai pengajar itu tidak dipandang sebagai guru, tapi hanya sekedar orang dewasa yang ada di antara teman-teman. Ketika mereka bertanya juga akan nyaman bertanya, mereka ada yang ingin diketahui juga mereka menyampaikan dengan terbuka begitu. Jadi peran saya di sini ya memang mengajar karena memang tugasnya sebagai guru begitu. Tapi dengan teman-teman di Mangunan tepatnya itu lebih ke kakak, ibu, atau teman dewasa yang punya peran mengajar tapi juga mendampingi mereka gitu. Jadi mereka tidak takut terhadap guru. Karena kan saya dulu waktu sekolah juga mungkin canggung ya dengan guru karena ada batasan. Tapi di sini tidak. Meskipun SD Eksperimental Mangunan memiliki perbedaan dengan sekolah formal pada umumnya, para siswa yang lulus dari sekolah ini melanjutkan ke berbagai sekolah baik negeri maupun swasta. Setiap tahunnya, seluruh siswa SD ini berhasil menyelesaikan pendidikannya dan melanjutkan ke jenjang SMP. Dari total lulusan, 17% diterima di SMP negeri dan 83% diterima di SMP swasta. Lulusan dari SD ini juga mendapatkan prioritas untuk melanjutkan ke SMP Eksperimental Mangunan. Ya, kami atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengapresiasi untuk pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan kurikulum di SD Eksperimental Mangunan yang ada di Kapanewon Kalasan karena proses pembelajarannya baik itu intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler sudah menyesuaikan dengan karakteristik sekolah, sudah menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga pelayanannya menjadikan siswa merasa senang dan nyaman mengikuti proses pembelajaran di SD Eksperimental Mangunan di Kapanewon Kalasan. Dan kami juga bangga dan apresiasi dengan adanya pembelajaran yang humanis di SD Eksperimental Mangunan. Harapan kami terus dikembangkan, cari inovasi-inovasi yang baru, yang fresh, yang bisa menjadikan SD Eksperimental Mangunan selalu menjadi SD yang melayani peserta didik dengan cara yang humanis yang sudah dilaksanakan. Dan tentu saja nanti juga akan berpengaruh kepada prestasi anak, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Orang tua siswa pun perlu memiliki ketertarikan pada proses belajar anak, serta dapat belajar tentang perkembangan pendidikan saat ini. Orang tua dan guru diharapkan saling terlibat demi tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi anak. Kenapa saya memilih SDE Mangunan untuk anak saya belajar di sana? Karena saya tertarik di sana untuk pembelajarannya dengan kurikulum yang merdeka. Itu sesuai banget dengan karakter anak saya. Anak bisa bereksplorasi dengan mandiri, bebas, dan merdeka. Nah, di sekolah itu sistemnya belajar ya cukup di sekolahan. Kalau pulang di rumah itu PR-nya membantu orang tua. Jadi nggak ada murid itu dibebankan untuk belajar masalah kurikulum sekolah dibawa ke rumah tuh nggak ada. Jadi pulang ya udah pulang gitu. Jadi kewajibannya di rumah itu membantu orang tua. Contohnya kayak siram bunga, nyapu, atau cuci piring, atau yang lainnya gitu. Kita sebagai orang tua pun senang juga karena terbantu banget. Anak juga udah bisa mandiri, bisa menyelesaikan sekolahnya sendiri tanpa kita harus uring-uringan. Anak juga bisa untuk diajak kerjasama. Jadi di sini yang sekolah bukan cuma anak ya, tapi orang tua juga bereksplorasi bareng, kita juga belajar bareng. Keterlibatan serta komunikasi yang baik antara siswa, orang tua, dan guru sangat berpengaruh terhadap hasil proses belajar di sekolah ini. Seperti halnya mengajarkan kerjasama antar jenjang kelas, berkegiatan di lingkungan warga, dan menemukan hal baru saat belajar di sekolah. Suka tentang alam sama
teman-temanku lucu-lucu semua. Lalu aku suka sekolah sini karena semuanya baik. Aku suka di SD Mangunan karena tidak ada seragamnya, gurunya asik, sama banyak temannya yang baik. Suka karena banyak temannya, gurunya baik-baik, sama PR-nya dikit. Kalau aku suka karena temannya seru, banyak. Habis itu rambut bisa gondrong kayak ini. Nah, habis itu ya di sini bebas mau pakai baju apapun. Kalau aku bisa main bola, pas-pasnya bisa bisa rambut panjang terus bajunya bebas. Siswa SD Eksperimental Mangunan belajar dengan penuh kegembiraan seluas samudra dan kepuasan setinggi langit. Mereka tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga menikmati proses belajar itu sendiri. Harapannya tentu bagaimana sekolah eksperimental Mangunan ini hadir karena memiliki visi dan misi bagaimana menghadirkan pribadi yang eksploratif, kreatif, integral, itu berkaitan dengan konteks zaman tentunya yang terus berkembang. Kalau Romo Mangun sendiri bilang belajar itu seumur hidup gitu, bahwa proses yang sekarang kita temukan belum tentu cocok dengan perkembangan zaman ke depan, sehingga harapannya ada di sana. Bagaimana teman-teman alumni ini menjadi pribadi-pribadi yang dapat beradaptasi sesuai dengan zaman, kebutuhan zaman, dan berpikir kritis untuk menyikapinya. Itulah sketsa cerita dari Sekolah Dasar Eksperimental Mangunan. Cerita yang lahir dari mimpi Romo Mangun untuk dunia pendidikan.